Saudara-saudaraku, Alkitab Perjanjian Lama ditulis yang Tuhan Yesus sering sebut-sebut sebagai kitab suci. Tuhan Yesus sering sebut-sebut sebagai kitab suci. Waktu itu belum ada perjanjian baru, saudara. Jadi yang adanya perjanjian lama, dan Tuhan Yesus mengakui itu kitab suci. Kitab suci artinya kitab yang berkuasa, yang bisa dipercaya, tidak ada dusta atau kebohongan. Maka dikatakan suci. Karena tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, bisa dipercaya, maka disebut kitab suci, saudara. Kalau kita membaca kejadian-kejadian di dalam kitab suci itu atau perjanjian lama, sebenarnya kita dapat menemukan pergumulan-pergumulan hidup kita. Pergumulan-pergumulan hidup kita yang dialami oleh tokoh-tokoh iman di perjanjian lama. Memang kasusnya tidak sama persis, tetapi intinya sebenarnya sama. Ya, saya melewati tahun-tahun di mana saya tidak menganggap terlalu penting kisah-kisah perjanjian lama, karena saya terfokus kepada doktrin yang lebih banyak diangkat dari perjanjian baru. Jadi kalau ada yang dibutuhkan di perjanjian lama, saya memungut, ya saya mengambil. Tetapi dalam perjalanan hidup, saya menemukan bahwa betapa berharganya perjanjian lama itu. Itu cermin dari kehidupan yang kita alami dan kita jalani, saudaraku. Pergumulan-pergumulan hidup tokoh-tokoh iman perjanjian lama atau kekasih-kekasih Tuhan perjanjian lama, itu pergumulan hidup kita. Tentu yang kemudian membedakan adalah standar moralnya. Kalau kita, standar moral kita itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang memiliki kesucian hidup seperti yang Allah Bapa kehendaki. Tetapi dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, kita bisa mengutip kisah-kisah perjanjian lama, saudara. Dan kita bisa mengenakan kebenaran-kebenaran itu di dalam hidup kita. Di mana ada jejak Tuhan di dalam hidup tokoh-tokoh iman atau kekasih-kekasih Tuhan tersebut. Dan luar biasa, saudaraku. Perjanjian lama sebenarnya mengantar kita untuk mengenal dan mengalami Allah yang benar. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar.
Waktu itu belum ada perjanjian baru, saudara. Ya, belum ada perjanjian baru. Harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar itu? Ya, Elohim Yahweh yang ditulis di perjanjian lama. Harus mengenal Allah yang benar itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui pengalaman hidup yang terjadi atau pengalaman hidup yang berlangsung, kita mengenal Allah. Kalimat lain ya, kita menghidupkan Allah. Kedahsyatan Allah yang ditulis di Alkitab Perjanjian Lama harus kita alami. Ya tentu tidak semua, saudara, yang bertalian dengan pergumulan atau persoalan hidup kita. Harus mengenal dulu, harus bersentuhan dulu, saudara. Bagaimana tokoh-tokoh iman, kekasih-kekasih Tuhan di perjanjian lama dalam hubungannya dengan Allah, ya, melewati pergumulan hidup, melewati persoalan hidup. Harus dialami. Tuhan Yesus dan murid-muridnya tentu saja sudah tidak lagi meragukan sama sekali keberadaan Allah. Allah Perjanjian Lama ini loh, saudara, yang karenanya Tuhan Yesus bangun pagi berdialog. Ya, tentu murid-murid Yesus, rasul-rasul, Paulus sendiri mewarisi kepercayaan kepada Elohim Yahweh dari nenek moyang mereka. Kita mewarisi pengenalan Allah dari siapa? Nenek moyang kita orang Tionghoa, nenek moyang kita orang Ambon, Manado, Tapanuli, Jawa. Apa yang kita warisi dari nenek moyang kita yang tidak mengenal Tuhan? Beda dengan bangsa Israel yang mereka sudah tercengkeram oleh kehadiran Allah, terkondisi meyakini keberadaan Allah tersebut. Karena mereka ada di tempat di mana nyata jejak Tuhan di situ. Beda dengan kita, saudara. Saya dari kecil Kristen, langsung diperkenalkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kalau jujur, saudara, saya tidak mengenal Allah di kitab suci, Allah di perjanjian lama tersebut. Kebertuhanan saya menjadi rumit. Walaupun sudah menjadi guru sekolah minggu, menjadi aktivis pemuda remaja, menjadi mahasiswa sekolah tinggi teologi, mencapai gelar, bahkan menjadi pendeta. Ruwet, saudara, ruwet. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ingat waktu Yesus mengucapkan kalimat itu, belum ada kitab suci perjanjian baru. Yang ada perjanjian lama.
kitab suci itu. Dan kita cenderung untuk membuang perjanjian lama. Entah bagaimana, saudara, kita menganggap itu sudah tidak penting untuk umat perjanjian baru. Ibarat orang kalau mau mengerti cerita, tidak akan menguasai jilid 2 kalau tidak mengenal jilid 1. Saudara. Tidak berlebihan saya mengatakan ruwet tadi itu. Walaupun Kristen dari kecil, belajar teologi, ruwet saudaraku. Hidup saya tidak berkualitas. Buktinya apa? Yang pertama, kita tidak atau kurang takut akan Allah. Kurang takut atau tidak takut akan Allah. Tidak gentar. Padahal kegentaran, ketakutan akan Allah itu menentukan kesucian hidup. Jadi hidup kita jujur tidak suci banget gitu. Memang tidak melanggar moral tapi nggak suci banget. Yang kedua, kita mengandalkan kekuatan di luar Allah karena Allah tidak nyata. Menjadi pendeta, ya, ketika ketemu orang kaya masih berpikir ya, wah ini dia bisa mendukung gereja. Dan berbagai gejala-gejala yang menunjukkan kita tidak yakin banget bahwa Allah itu ada. Kalau ada kesulitan, aduh takutnya ya saudara. Dulu naik pesawat saja kalau geludak-geluduk ada takutnya. Kok tidak mengenal Allah yang benar? Masih takut setan ya. Kok bisa ya? Padahal ada Allah yang hidup, yang lebih besar dari kekuatan apapun. Kenapa? Tidak mengenal Allah. Agama Kristen ini dilepas atau terlepas dari akarnya perjanjian lama. Nah sekarang kita sadar ya, kita harus kembali memperhatikan perjanjian lama ya. Saya mulai membaca Alkitab dengan teliti perjanjian lama. Dan di situ saya menemukan karakter Allah. Bagaimana Allah mengambil keputusan, bagaimana Allah bertindak. Ada perjanjian baru. Semua harus menunjuk kitab suci yang dimaksud Tuhan Yesus, perjanjian lama. Kesadaran ini sebenarnya muncul kuat setelah saya memahami keesaan Allah atau monoteisme. Allah yang esa itu memang Elohim Yahweh. Dialah yang mempunyai kuasa, kerajaan dan kemuliaan. Hanya Dia yang disebut sebagai superlatif, yang punya kekuatan super. Yesus tidak punya. Kalau Yesus punya karena Bapa yang memberikan. Yesus sendiri tidak memiliki hidup. Bapa yang memberi hidup kepada Yesus. Dan Yesus memberi hidup kepada kita. Sebenarnya gembala yang baik itu Allah Bapa yang juga memiliki domba-domba itu. Nah, domba-domba itu dipercayakan kepada Yesus. Yesus berkata, domba-domba itu diberikan Bapa kepadaku, aku gembala yang baik. Yesus yang melaksanakan penggembalaan. Tapi sumbernya jangan lupa, saudaraku. Nah, banyak orang Kristen melupakan sumber. Lalu tidak berurusan dengan sumber ini.
Jelas kok Yesus berkata, akulah jalan. Bukan tujuan, Yesus jalan. Untuk sampai kepada Bapa, saudara. Nah, kita kembali harus berpusat pada Allah. Dan mengenal Dia di dalam pergumulan hidup. Kalau di Perjanjian Baru kita menemukan didikan Tuhan Yesus mengasihi musuh, ya, menghormati orang tua dan lain-lainnya, kesucian hidup, ya. Tetapi kita tidak menemukan di Perjanjian Baru Yesus menangani masalah-masalah hidup. Waktu kita kepepet, diserang musuh, waktu kita dianiaya. Nah, di Perjanjian Lama itu kita menemukan Bapa yang melakukan tindakan-tindakan, atau kita menemukan jejak-jejak Allah Bapa. Dan Alkitab berkata Dia tidak berubah. Kalau di Perjanjian Baru dikatakan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu kalau diteliti banget, ya saya sudah teliti, itu konteksnya mengenai standar kesucian, standar kekudusan. Ya. Harus membaca seluruh pasal. Dia tidak berubah, artinya standar kekudusannya tidak berubah. Tetapi ketika Alkitab berkata, aku Yahweh tidak berubah, Dia adalah gunung batu pertolongan. Dia kota benteng perlindungan. Masalah-masalah hidup yang kita alami membutuhkan kehadiran dan pertolongan, kekuatannya. Apa kita tidak boleh minta kepada Yesus? Yesus berkata, minta padaku, aku mintakan kepada Bapa. Betul? Aku mintakan kepada Bapa. Lalu Tuhan juga berkata, kau minta sendiri dalam namaku. Dia sumber. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh meninggalkan Perjanjian Lama, bagaimana kekasih-kekasih Tuhan berinteraksi dengan Allah. Bagaimana Abraham berhubungan dengan Allah. Bedanya, standar kesucian Abraham dengan kita beda. Kita sudah mengenakan standar hidup Yesus. Tetapi interaksi yang terjadi atau hubungan timbal balik antara Abraham dan Allah Elohim Yahweh itu bisa menjadi pola, ya, menjadi pola, gambaran, arahan, petunjuk bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Sama seperti Yusuf, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Wah, kita harus menghidupkan Allah yang ada di Alkitab Perjanjian Lama di dalam hidup kita. Kita harus membangkitkan Allah itu di dalam hidup kita, agar Allah nyata di dalam hidup ini. Makanya tidak bisa tidak, orang harus menemui Allah. Dan melalui pergumulan-pergumulan hidup, mengenal Allah yang maha kuasa dan maha baik. Yang ketika kita menjadi umat pilihan Perjanjian Baru, persoalan-persoalan yang terjadi itu oleh Bapa di surga menjadi alat di dalam tangan Bapa, menyempurnakan kita serupa dengan Yesus. Kalau Yusuf diproses lewat persoalan hidup, itu standarnya manusia unggul di zaman itu.
Daud diproses menjadi manusia unggul untuk menjadi raja Israel di zaman itu. Prosesnya terjadi, prosesnya berlangsung. Penggarapan Elohim Yahweh atas Daud, atas Yusuf untuk menjadikan mereka orang-orang kepercayaan Allah berlangsung. Tetapi kita sama ada penggarapan, saudaraku. Tetapi proses kita bukan hanya menjadi unggul lebih dari manusia lain. Kita menjadi manusia unggul yang memiliki hakikat Allah, sifat Allah, saudaraku. Yang modelnya adalah Tuhan Yesus. Maka Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja artinya Elohim Yahweh bekerja supaya anak-anak Allah kita menjadi serupa dengan Yesus. Goalnya, tujuannya, targetnya lebih tinggi. Tetapi subjeknya, pemeran utamanya Allah. Sama seperti yang dialami Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan lain-lain. Karena kita tidak memperhatikan perjanjian lama dengan serius, begitu lahir kita sudah mengenal Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak salah tentunya asal kita memahami hubungan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Tetapi ruwet. Terus terang ruwet. Ini yang bicara orang Kristen dari kecil menjadi aktivis gereja, pendeta tadi. Jadi saya tidak mengada-ada, saudara, ruwet. Sampai banyak orang Kristen sebenarnya tidak mengalami Tuhan. Bingung. Kenapa ya pengalaman hebat yang dialami Musa, Daud, Yusuf tidak kita alami? Kenapa ya? Ya tentu saudaraku, kalau kita mengalaminya, yang mau dicapai beda saudara, yang mau dicapai beda. Seperti misalnya Laut Kolsom, Laut Tiberau dibelah oleh Musa. Artinya mereka menghadapi kemustahilan. Tidak ada yang mustahil, laut pun dibelah. Tapi mereka mengalami itu supaya bangsa Israel bisa melewati Laut Tiberau dan menuju tanah Kanaan. Tapi kita kan sekarang menghadapi laut-laut yang tidak kalah dahsyatnya, masalah-masalah yang tidak kalah dahsyatnya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita mesti mengacu pada apa yang dialami oleh Musa. Kalau Musa tujuannya membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, kalau Erastus membawa jemaat GSKI Rehoboth ke langit baru, bumi baru. Masih bersama saya? Persoalan pasti ada, saudara. Nanti di perjalanan Musa menghadapi orang-orang yang mengkhianati Musa. Bahkan kakaknya sendiri, adiknya sendiri menyerang dia. Sama. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya. Sama hari ini kita juga menghadapi pengkhianatan-pengkhianatan. Sadrak Mesah Abednego menghadapi pilihan antara tetap taat atau tidak. Sama. Daniel harus masuk gua singa karena ketekunannya. Nah, kalau kita tidak melihat peristiwa-peristiwa perjanjian lama, ada yang hilang dalam hidup kita. Kita lupa Allah
Bapak kita itu setia. Katakan amin. Bapak Ibu nangkep saya ngomong apa? Ayo kita melihat bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan dongeng. Kita ingat ya, kalau kita ingat bagaimana manusia diciptakan oleh Allah, bukan ada dengan sendirinya. Itu saja sudah menggetarkan kita. Kita ada tidak kebetulan, tapi direncanakan by design, saudara. Coba perhatikan bagaimana Abraham diperintahkan keluar dari Ur Kasdim. Tuhan akan menunjukkan kepadanya negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Lalu Abraham harus berjalan tanpa mengetahui tempat yang dia tuju. Allah berjanji mau memberikan anak, tapi 1/4 abad dia menunggu. Seakan-akan Allah tidak ada dan melupakan janjinya. Bukankah itu yang juga kita alami hari ini? Sudah ikut Tuhan Yesus, bisnis kok seret. Sudah ikut Tuhan Yesus, masalah kok bertubi-tubi. Melihat tetangga, melihat saudara yang tidak sungguh-sungguh, kok kelihatan makmur. Bukankah Yusuf juga mengalami itu? Daud sudah diurapi mesti jadi raja, justru sejak dia diurapi sengsara hidupnya. Tetapi akhirnya dia tetap mendapat mahkota menjadi raja, saudara. Ayo kita membuka mata kita melihat Allah yang hidup. Ini teolog-teolog kalau hanya melihat perjanjian baru, kutak-kutik doktrin, tidak mengalami Allah. Mesti melihat perjanjian lama lalu menemui Allah yang ditemui Abraham, Allah yang ditemui Yusuf, Allah yang ditemui Musa. Ditemui, bukan dipikirkan saja. Karena di perjanjian lama itu ada perjumpaan-perjumpaan secara langsung antara Allah dengan umat pilihan. Bagi Tuhan Yesus tentunya anak Allah yang mengenal Bapaknya. Murid-murid Tuhan Yesus atau juga Paulus sudah yakin Allah itu ada. Beda dengan kita yang datang dari suku bangsa mana. Tetapi kita ternyata juga adalah anak-anak Abraham jika kita percaya Tuhan Yesus. Kita anak-anak Abraham oleh iman. Karenanya kita harus berinteraksi dengan Allah. Ada urusan dengan Allah. Kalau bangsa Israel dibawa oleh Allah Elohim Yahweh dari Mesir ke Kanaan, kita dibawa oleh Elohim Yahweh dari dunia ini ke langit baru, bumi baru. Pemimpin kita itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak kelihatan, diwakili oleh hamba-hamba Tuhan yang harus mengajarkan kebenaran, mengubah cara berpikir. Kalau bangsa Israel menempuh jarak, kalau orang percaya menempuh perubahan. Ya, yang membawa kita ke langit baru, bumi baru, saudara. Tetapi persoalan-persoalannya sama. Ya kasusnya tidak sama, tapi intinya sama maksudnya. Seperti menghadapi laut yang bergelora, menghadapi bangsa Amalek. Kuasa kegelapan, saudara. Yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal 10, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 6. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Artinya perjalanan bangsa Israel dari Mesir
ke Kanaan itu menjadi contoh. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini kalau kita meminjam ucapan Tuhan Yesus, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Sama ya, sinkron, paralel. Kasusnya bisa beda, intinya tetap sama. Jangan ruwet lagi, saudara. Saya mengerti betapa sulitnya menjelaskan hal ini kepada saudara, tapi saya tetap mengemukakan. Sebab ada bagian-bagian yang terus terang sulit dibahasakan. Seperti tadi saya mengatakan harus ada perjumpaan dengan Allah. Wah, itu kalimat sebenarnya tidak sederhana, saudara. Kita harus berjumpa dengan Allah. Seperti Musa berjumpa dengan Allah. Seperti Yusuf, Daniel. Saya baru membaca lagi riwayat hidup Daud. Setiap kali mau maju berperang selalu tanya, aku maju perang enggak Tuhan? Sesekali Tuhan berkata diam dulu. Sesekali Tuhan berkata serang. Pertanyaan saya, bagaimana cara Daud mendengar suara Allah ini? Ini bukan menyangkut nyawa 2-3 orang, bisa ratusan, bisa ribuan. Ini berdarah-darah ini, saudara. Jadi Daud harus mengambil keputusan dan harus presisi. Tuhan, aku maju berperang enggak? Selalu bertanya tuh. Bagaimana Daud berdialog dengan Allah? Nah sekarang pendeta berdialog enggak dengan Allah? Dengar enggak suara Tuhan? Tuhan, aku mau bangun sekolah di Oibelo, boleh enggak? Nanya enggak kita? Apalagi kalian yang belum punya jodoh. Tanya enggak, Tuhan aku menikah enggak? Kalau menikah dengan siapa? Ya, kita bagaimana bisa dengar suara Tuhan? Loh, justru umat perjanjian baru itu roh Allah ada di dalam dirinya. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu, imam besar, nabi-nabi. Sekarang setiap orang percaya diberi meterai Roh Kudus dan bisa dialog. Saya masih gagal, tapi saya mencoba terus. Saya berkata begini, Tuhan, aku tidak membuka ruang dialog dengan siapapun dan apapun. Tapi aku membuka ruang dialogku dengan Roh Kudus. Jadi, masih meleset ya. Ada percakapan yang sia-sia, lalu tertarik lihat apa di gadget, shoot. Itu membuka dialog dengan yang salah. Tapi saya bersyukur saya didesak Tuhan terus untuk itu. Saya tidak boleh tidak mendengar suara Tuhan. Kalau dulu saya sering membaca Alkitab, Tuhan bicara lewat ayat Alkitab. Sesekali boleh, sekarang saya tidak boleh memanjakan diri saya dengan melihat ayat Alkitab. Saya membuka pikiran hati jiwa saya menghadap Allah. Berbicaralah Tuhan. Kalau Abraham dulu berdialog, Daud berdialog, Daniel berdialog. Daniel tahu tuh mimpinya Raja Ahasveros. Dia tahu tuh mimpinya Raja Babel, Nebukadnezar. Yusuf tahu tuh mimpinya Firaun. Siapa yang kasih tahu? Ya Allah, gimana cara dialognya? Mesti ada. Loh kita kok sekarang nggak dialog? Lalu jemaat berpikir ya hanya pendeta sajalah yang dialog. Biar kita nggak konyol, nah saudara. Anda bisa mendengar suara Tuhan.
Tapi enggak saudara aktifkan ya anugerah itu, tidak menghidupkan Allah di dalam hidupmu. Saudara masih bersama saya? Kelenger enggak? Enggak ya. Lalu kalau mendengar orang bicara, Tuhan bicara kepada saya, saudara bilang, wow, mendengar suara Tuhan. Loh, mestinya nggak usah wow, itu mah normal. Anda bisa dialog dengan Bapak Anda pakai wow. Kalau Anda bicara kepada tetangga, tadi saya ngobrol dengan Papa, tetangga bilang, wow, kok bisa ngobrol sama Papa kamu? Sakit jiwa nih orang. Tapi kita bisa dengan Allah Bapa yang menyertai kita. Makanya waktu saya datang kemari duduk, muncul suara di dalam hati saya, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Saya sempat tanya, ini mau dikhotbahkan? Tapi kayaknya bukan ini. Saya sering kok mendapat sesuatu yang saya pikir itu saya khotbahkan, rupanya tidak. Tetapi di tengah khotbah muncul. Serius. Ini juga muncul. Apa maksudnya? Kita tidak hidup dalam kekudusan. Maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Melihat dengan hati maksudnya. Dan saudara membaca Alkitab, orang-orang yang berdialog dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan, orang-orang istimewa, orang-orang saleh, orang-orang suci. Memang bisa salah. Ya, perjanjian lama kan manusianya belum sempurna seperti umat perjanjian baru. Kalau kita kan bisa tidak salah, saudara. Amin. Loh, kok aminnya pelan? Saudara percaya bisa mengalami Tuhan, saudara? Coba di sini saya tanya dulu, nanti baru kiri ya. Di sini dulu kanan ini. Anda yakin bisa mengalami Tuhan? Iya, bisa. Kamu belum tekun mencari Tuhan, belum. Saudara harus berprinsip, aku tidak boleh tidak mendengar suara Tuhan. Aku harus mendengar. Kalau pendeta itu harus dipenuhi roh Allah setiap hari. Sudah tidak boleh sembarangan lagi ya. Supaya ketika dia berbicara di mimbar itu perkataan Tuhan. Nabi-nabi itu dulu yang dipakai Tuhan bukan perkataannya sendiri, saudara. Semua perkataan Tuhan itu. Yesus sendiri bicara firman atau logos yang kuucapkan bukan dari diriku tapi dari Bapa. Betapa istimewa loh hidup bersama dengan Tuhan itu. Betapa istimewa, saudara. Betapa jauh jarak saudara dengan Tuhan. Saya berusaha terus supaya saya bisa memberi teladan tentunya dan menasehati saudara. Kalau saya sendiri mengalami. Apa yang saya khotbahkan ini bukan sekedar saya mau bicara, saudara. Tapi saya mengalami. Percaya bisa berhubungan dengan Tuhan. Ini sekarang gini. Amin. Ayo. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Ayo. Saudara, saya belajar terus, benar-benar belajar. Kalau dulu duduk di mobil ada istri saya, ada Pak Kyong, saya banyak ngomong apa aja yang saya mau ngomong. Sekarang enggak.
Saya kalau nggak perlu saya diam. Nanti kalau saya bicara yang perlu. Kalau dulu saya yang ice breaking, yang membuat suasana itu cair gitu dengan cerita ini cerita itu, ngomongin A ngomongin B. Sekarang enggak. Saya menatap langit. Aduh, saya bicara dengan Bapak di surga. Masuk hotel, saya tahu bahwa ada istri saya di situ. Saya juga enggak boleh sibuk sendiri. Saya tarik kursi, saya buka korden, saya di depan. Kalau istri saya ngajak bicara, saya jawab. Kalau tidak, saya mulai bicara dengan Bapak di surga. Melatih dialog. Melatih. Betapa lemah iman banyak orang Kristen hari ini. Nggak jelas. Saya melihat kalian ya, yang setia hari ini. Kalau sudah datang kebaktian di pertengahan minggu, kalian lebih setia dari mereka yang datang hari minggu. Kalian yang datang di pertengahan minggu, Anda punya kesetiaan ekstra. Saudara lihat, 3, 4, 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Anda lihat bedanya. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Haleluya. 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 Kita bisa mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Ada banyak Allah yang diperkenalkan, ditawarkan. Tapi Allah yang benar itu sebenarnya hanya Allah Israel. Tidak ada Allah yang benar selain Allah Israel. Yang mengaku sebagai Allahnya Abraham, Ishak. Karena Abraham punya anak yang lain. Tapi Allahnya, anak Abraham yang satu ini, Ishak. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Israel yang Maha Kudus, Elohim Yahweh. Mengapa penting untuk menyebut nama Dia? Untuk membedakan siapa Allah yang benar. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang Kau utus. Yang melaluinya kita mengenal Allah. Kita bukan umat pilihan yang kata Alkitab. Kita dulu jauh menjadi dekat karena Kristus. Sebenarnya kita bukan umat pilihan, tapi kita menjadi umat pilihan karena Tuhan Yesus. Karenanya kita harus menjalani hidup ini, saudaraku, dengan perjalanan seperti yang dialami oleh kekasih-kekasih Tuhan di perjanjian lama, dan juga seperti yang dialami Yesus. Standar moralnya Yesus. Kesuciannya standarnya Yesus. Tujuannya langit baru, bumi baru. Tetapi pergumulannya mirip paralel dengan perjalanan tokoh-tokoh iman perjanjian lama. Kasusnya beda tapi intinya sama, saudaraku sekalian. Lagu yang sering saya nyanyikan ya di akhir kebaktian ini. Saudara, saya tanyakan kepada Tuhan, apa yang sebenarnya Kau kehendaki ya Allah Bapa? Apa sebenarnya yang Kau kehendaki? Yang saya tangkap dua hal. Yang pertama, seperti yang sering saya kemukakan, kita harus sempurna seperti Bapa, segambar dan serupa dengan Dia. Karena ini proyeknya, maka kita harus berurusan dengan Dia. Dan Bapa memberitahu kepada kita, hanya oleh karena korban Yesus, kita bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa. Hanya oleh karena korban Yesus kita dapat meterai Roh Kudus.
untuk supaya kita menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Dan Tuhan Yesuslah model manusia yang segambar serupa dengan Allah. Ingat itu saudara. Tapi sumbernya, pemeran utamanya, subjek utamanya itu Allah, Elohim Yahweh. Yang dengannya Musa, Abraham berinteraksi atau berhubungan. Yang kedua, dunia bukan rumahmu. Bapa menyediakan rumah abadi. Bapa menunjuk putranya Tuhan Yesus mempersiapkan kota itu. Jadi kita tidak bisa tidak menghormati Yesus Tuhan kita, saudara. Betapa banyak fitnah yang ditujukan kepada saya tidak menghormati Tuhan Yesus. Saya menghormati dia dengan mengenakan hidupnya. Dan memindahkan hati saya supaya di mana Yesus berada aku mau ada di sana. Akhirnya saudara, untuk memenuhi apa yang Allah kehendaki ini, segambar serupa dengan Bapa, kita sampai di rumah Bapa di langit baru bumi baru. Berapapun kita pertaruhkan, apapun kita lakukan, dan itu menjadi satu-satunya tujuan hidup kita, maka berurusan dengan Allah itu mutlak. Mutlak. Kalau ada kata yang lebih dari kata mutlak, kita pakai mutlak. Tidak berlebihan kalau kita mengatakan dia kita butuhkan, kita perlukan lebih dari nafas dan darah di tubuh kita. Ku perlu kau Tuhan, pegang tanganku Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Yang lain bisa relatif. Apakah itu jodoh, anak, rumah, pendidikan, apapun. Artinya bisa punya, bisa tidak. Tidak masalah besar. Tapi yang mutlak itu Tuhan. Lihat Alkitab Perjanjian Lama. Bagaimana tokoh-tokoh iman, kekasih-kekasih Tuhan benar-benar mengalami Allah itu real dan nyata. Jangan berhenti mencari Tuhan sampai benar-benar mengalaminya, sehingga Allah menjadi nyata di dalam hidup kita. Amin.